Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pertemuan tentang bibliologi sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana latar belakang sejarah itu mempengaruhi penerjemahan Alkitab, mempengaruhi terbentuknya Alkitab. Jadi Alkitab ini tidak timbul di ruang hampa tanpa ada pergumulan-pergumulan hidup, pergumulan-pergumulan politik, sosial di situ. Misalnya, kenapa kok ada Samaritan Pentateuch? Kenapa kok ada agama Samaritan yang ternyata punya Taurat juga? Sedangkan orang Yahudi bukan hanya Taurat, tapi Tanakh, Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Dan ternyata bahwa kitab suci itu tidak ditulis secara langsung pada saat itu juga. Misalnya ya, ada kisah Raja Daud, wah langsung ditulis gitu ya. Misalnya kitab Raja-Raja itu kan sekian ratus tahun dan tidak nulis kan, itu kan sejarah raja-raja itu kan misalnya dari Raja Saul sampai terakhir, dan itu tidak ditulis gantian oleh orang per orang, misalnya wah Raja Daud ditulis gitu ya otomatis gitu. Nah, tidak ditulis seperti itu, tetapi juga ada sumber-sumber, misalnya sumber-sumber tulisan-tulisan sebelumnya yang sekarang sudah hilang ya, dan yang sekarang kita pegang ya itulah yang kita imani sebagai kitab suci gitu. Tetapi itu perjalanan pembentukan menjadi kitab suci itu sangat panjang. Bahkan hanya satu kitab saja, misalnya contohnya kitab Raja-Raja. Ternyata ada sumber-sumber penulisan di situ, riwayat Nabi Gad, riwayat Raja-Raja Yehuda itu ya. Nah, sedikit saja kita mengulang yang minggu lalu supaya kita bisa ingat. Nah, ya. Jadi kitab tertua adalah bagian dari kisah Keluaran, ya. Dan itu banyak dari tradisi-tradisi lisan yang akhirnya melalui tahap penulisan, ditulis ulang melalui tahap penulisan. Dan ada kelompok-kelompok penulis ya, soferim atau istilahnya itu ahli Taurat, itu yang memiliki mazhab atau aliran-aliran yang berbeda, misalnya Yahweis ya, abad 10 sebelum Masehi. Jadi kalau sebelum Masehi itu hitung mundur ya Bapak Ibu ya, 10, 9, 8, 7. Kalau setelah Masehi itu naik gitu ya, 1, 2, 3 gitu ya. Nabi dan tulisan-tulisan lainnya ya, Nevi'im dan Ketuvim. Nah, kemudian ada penyuntingan hingga akhirnya dalam bentuk yang sudah tetap gitu ya, sudah tetap itu mulai sekitar abad ke-5 sampai abad ke-2 sebelum Masehi ya. Nah, jadi sekarang kita sudah menerima yang namanya Tanakh, dan Tanakh ini disetujui bersama oleh orang Yahudi Palestina. Di Palestina itu tahun 90 Masehi ya. Sebelumnya itu ada perdebatan-perdebatan, misalnya apakah kitab Ester itu masuk atau tidak, karena kaum Esseni itu adalah orang-orang salah satu mazhab Yahudi ya yang tinggal di tepi Laut Mati ya, di daerah Qumran namanya. Di dalam perpustakaannya kaum Esseni yang kemudian ditemukan di zaman Perang Dunia Kedua, itu ternyata tidak ada kitab Ester di situ. Berarti mereka tidak menganggap kitab Ester itu sebagai kitab suci. Tetapi kemudian Konsili Yamnia menyetujui adanya kitab Ester sebagai bagian dari kitab suci ya, bahwa itu juga inspirasi ilahi gitu ya. Jadi Bapak Ibu, di zaman intertestamental ya, zaman antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu sekitar abad keempat Masehi sampai abad pertama Masehi, itu kan ada mazhab-mazhab ya, yang tertulis di Alkitab itu cuma 3 mazhab yang tertulis namanya. Tetapi Alkitab juga menyatakan ada kaum Esseni gitu ya. Misalnya mazhab Farisi, mazhab Saduki ya, kemudian mazhab Zelot dan mazhab Esseni ya. Mazhab Farisi, Saduki, Zelot dan Esseni. Farisi sendiri terbagi-bagi. Di zaman itu ada 2 arus utama ya. 2 arus utama itu adalah Samai dan Hillel.
Ya, contohnya seperti itu. Jadi kalau sekarang kaum Kristen itu banyak mazhabnya, yang nggak heran, karena dari dulu juga dari nenek moyangnya juga begitu ya. Kan Yahudi itu kan ibu dari agama Kristen ya. Kita tidak bisa melepaskan diri dari Yahudi gitu ya. Nah, Saduki itu kebanyakan adalah Saduki itu dari kata Zadok, jadi keturunan imam. Kalau Farisi itu tidak selalu keturunan imam, gitu ya. Saduki, kemudian Zelot, misalnya ada pengikut Tuhan Yesus yang ya dia berasal dari kaum orang Zelot ya. Dia adalah bekas dari pengikut atau kelompok Zelot misalnya gitu. Nah, mana yang kaum Eseni? Karena kaum Eseni ini penting peninggalannya. Mana yang kaum Eseni? Nah, ketika Tuhan Yesus hendak mengadakan perjamuan makan malam terakhir, itu murid-muridnya tuh diutus ke kota. Kemudian dia bilang, nanti kamu ketemu ya, seorang laki-laki membawa kendi. Nah, gitu ya. Seorang laki-laki membawa kendi dan bilang sama dia, mana tempat yang disiapkan untuk rabi, gitu, untuk guru kami, gitu ya. Nah, laki-laki membawa kendi, ini adalah orang Eseni. Kenapa? Karena budaya pada saat itu yang mengambil air itu biasanya perempuan. Cuma orang Eseni nggak ada perempuannya. Jadi aneh kalau laki-laki membawa kendi, kecuali dia adalah orang Eseni. Nah, ternyata walaupun tidak ditulis ada kata Eseni di dalam Alkitab, tetapi ternyata ada bukti bahwa kaum Eseni itu ditulis di dalam Alkitab. Nah, ini adalah yang dihasilkan di Konsili Yamnia tahun 90. Sebetulnya Konsili Yamnia itu bukan khusus mengidentifikasi kitab-kitab suci, ya, merumuskan kitab suci. Nah, kalau kita lihat penerjemahan kitab suci pertama, ternyata sudah biasa terjadi walaupun belum dalam bentuk yang dibakukan sebagai tulisan, tetapi mereka biasa menerjemahkan kitab suci sejak zaman mereka kembali dari pembuangan. Sebab ketika mereka dibuang, ya anak-anak yang lahir di sana ternyata sudah tidak lagi fasih berbahasa Ibrani. Dan memang sejak zaman pembuangan, hanya orang-orang di daerah Yudea atau Yerusalem saja yang menggunakan bahasa Ibrani. Karena itu adalah tempat peribadatan, pusat agama Yahudi itu di Yerusalem. Tetapi misalnya di daerah Galilea, ya seperti asalnya Tuhan Yesus dan para murid-muridnya, itu ternyata menggunakan dialek yang berbeda. Ya, tapi mirip-mirip memang ya. Mirip-mirip kayak apa ya, kayak bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia, kayak bahasa Sunda dengan bahasa Jawa, atau bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia, kan ada persinggungan ya, misalnya apa jadi opo gitu kan, ada mirip-mirip gitu ya. Seperti Eli, Eli lama sabaktani, Eloi, Eloi lama sabaktani gitu ya. Nah, itu mirip-mirip kan ya, gitu. Nah, jadi sejak zamannya Ezra dan Nehemia ternyata penerjemahan itu sudah biasa dilakukan ya. Jadi orang-orang Yahudi itu ya tidak anti untuk penerjemahan. Maka kita juga Kristen kan mengikuti tradisi seperti itu ya, supaya mudah dipahami. Karena kitab suci itu ya jangankan sulit dipahami. Kalau udah dipahami tapi ditafsirkan salah aja, itu kan tidak menjadi kitab suci lagi. Pesannya udah tidak, bukan lagi pesan Tuhan gitu kan? Ya. Jadi supaya pesan Tuhan ini dipahami dengan benar ya, pertama-tama diartikan dulu dengan benar, dengan bahasa yang bisa kita pahami. Kemudian kedua baru penafsirannya gitu kan. Nah, jadi ada zaman Ezra dan Nehemia ya. Nah, itu dan itu adalah namanya Targum ya. Nah, ini kanon Ibrani atau kanon Palestina itu memiliki 24 kitab ya, yang sekarang orang Protestan itu pegang yaitu 39 kitab. Jadi orang Protestan itu mewarisi atau memegang kanon Palestina ya. Kanon Ibrani Palestina ya, karena diidentifikasi atau disahkan oleh para rabi di daerah Palestina yang sekarang disebut Tanakh ya, Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Kalau menurut kitabnya orang Yahudi itu 24 kitab. Ya, karena misalnya
Kalau di kitab Kristen kan 1-2 raja-raja. Kalau buat mereka itu sebetulnya satu kitab. Jadi nggak ada 1 raja-raja, 2 raja-raja, ya cuma raja-raja aja gitu. Ya. Nah, dan apa isi kitab suci Ibrani Tanakh ini sebetulnya sama persis dengan Perjanjian Lama. Sama persis. Hanya beda penomoran saja. Ya. Penomoran pasal-pasal saja. Sama persis isinya. Dan bukan cuma perbedaan nomor ayat dan pasal saja, tetapi juga ada perbedaan urutan kitab, ya, peletakan kitab-kitab Tanakh, Taurat, kemudian Nevi'im, setelah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kemudian kitab nabi-nabi, gitu. Setelah itu baru kitab Mazmur di belakang, justru bukan di tengah, gitu ya. Jadi beda peletakannya, urutannya seperti yang tadi urutannya sudah saya bagikan, ya. Nah ini ya, jadi di konsili Yamnia itu ada perdebatan-perdebatan, misalnya kitab-kitab yang diperdebatkan itu Ester, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yehezkiel. Ester, karena kenapa diperdebatkan? Ya karena tidak ada kata Allah di situ. Yahweh tidak. Kitab Amsal, kenapa? Karena isinya banyak. Kan Amsal itu seperti pepatah ya, seperti pepatah, dan itu mirip dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan di daerah Timur Tengah kuno pada saat itu. Demikian juga Pengkhotbah yang isinya pesimis sekali gitu ya. Kemudian Kidung Agung dengan bahasanya dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita masuk materi hari ini yaitu Kanon Alexandria. Ya, jadi kita mengerti bahwa orang Protestan itu memegang kanon Palestina ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sebelum kita belajar apa itu kanon Alexandria, saya mengajak Bapak Ibu melihat sejarah dulu, sejarah di tanah Palestina pada saat itu, ya. Nah, kanon sendiri adalah berasal dari kata kaneh dalam bahasa Ibrani, ya, atau kanon dalam bahasa Yunani, yaitu artinya tongkat pengukur, patokan, ukuran. Jadi ya alat buat ukur lah, alat buat ngukur gitu ya, standar gitu ya. Termasuk juga bisa berarti daftar. Ya, kalau di dalam Perjanjian Lama, kaneh itu ada misalnya di Yeskiel 40 ayat 3, kemudian di Perjanjian Baru ada di Galatia 6 ayat 16. Nah, di dalam pengertian Kristen ya, kanon itu dipahami sebagai daftar dari kitab-kitab yang teridentifikasi. Jadi manusia bukan menentukan, ya, manusia bukan menentukan ini kitab suci, ini bukan kitab suci, bukan ditentukan oleh manusia, bukan ditentukan oleh konsili. Nah, dalam pengertian Kristen, ya, kanon adalah daftar dari kitab-kitab yang teridentifikasi sebagai kitab yang berotoritas, ya, sebagai kitab suci, artinya diinspirasikan oleh Roh Allah dan memenuhi standar untuk disebut sebagai firman Allah, ya. Jadi karena Allah yang menginspirasikan, ya, karena Roh Kudus atau Allah sendiri yang menginspirasikan, maka itu layak disebut sebagai firman Allah, gitu kan? Yang berperan bidang iman dan moral. Ingat ya, seperti di dalam surat Timotius berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang, dan memperbaiki kelakuan. Jadi firman Allah itu berperan untuk mengatur iman dan moral, gitu ya. Itu fungsinya ya. Jadi semua doktrin, semua ajaran itu harus berkaitan dengan bidang iman dan moral, karakter kita. Itu fungsi utama firman Allah, mengubah manusia lama menjadi manusia, sikapnya orang, sifatnya orang, merubah kelakuannya orang, ya. Itu fungsinya firman Allah, ya. Jadi bukan hanya berputar-putar di rumusan pikiran saja, tapi harus ada fungsinya. Dan fungsinya adalah untuk mengatur bidang iman yang berimplikasi kepada moral atau karakter manusia. Oke, kita lihat latar belakang sejarah kenapa ada kanon Alexandria, ya. Kalau kanon Palestina tadi sudah saya jelaskan kenapa, ya, atau pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan kenapa ada kanon Palestina yang sekarang orang Protestan pegang sebagai Perjanjian Lama. Nah, tetapi sekarang saya mau menjelaskan kenapa ada kanon Alexandria
yang sekarang orang Katolik dan Ortodoks itu memegangnya sebagai perjanjian lama mereka. Nah, kerajaan Israel itu kan di zaman anaknya Salomo, di zaman Rehabeam itu terbelah dua. Ya, itu mulai terbelah gitu kan, ada kerajaan Israel dan Yehuda. Nah, kerajaan Yehuda ini kemudian dikalahkan oleh Babel. Babel kemudian dikalahkan oleh Persia. Itu semua ada di dalam kitab Daniel ya, sejarahnya ya. Kemudian Persia ini dikalahkan oleh Yunani. Ya. Dan raja yang paling luar biasa gitu ya, itu adalah Alexander the Great, Alexander Agung. Nah, Alexander, Raja Yunani, mengalahkan Media Persia. Kita bisa lihat catatannya di dalam kitab Daniel 2 ayat 39, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. Ya, itu adalah penglihatan-penglihatan Daniel mengenai bagaimana kerajaan Babel berganti dengan Media Persia, kemudian berganti dengan Yunani, kemudian berikutnya, dan semuanya sudah terjadi. Ya, nah, Alexander Agung ini sangat ambisius, sangat cerdas. Jadi di zaman Yunani di tahun 300 sebelum Masehi mengalahkan Media dan Persia. Kemudian Alexander Agung menguasai Eropa bagian selatan, Afrika bagian utara, dan juga Timur Tengah. Dan Alexander Agung ya, wilayahnya itu sangat luas ya. Yang asalnya kerajaan Yunani itu kan di daerah Yunani itu ya, ada semenanjung begitu ya. Nah, itu Makedonia daerah situ ya. Nah, itu bisa meluas ke seluruh Eropa bagian selatan, kemudian ke daerah Afrika bagian utara, dan kemudian juga di daerah Asia. Kemudian ke daerah Timur Tengah. Nah, kalau kita lihat di Daniel 8 ayat 22, ya, saya nggak membahas kitab Daniel, Bapak Ibu, jadi saya hanya mengambil ayat saja ya. Nah, ini ya, mulai ayat yang ke-20, kita lihat, tentang domba jantan dan kambing jantan. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama, raja yang utama, yaitu Alexander Agung, gitu ya. Dan bahwa tanduk yang patah dan pada tempatnya itu muncul 4 buah, berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat, maksudnya tidak sekuat Alexander Agung. Ya, jadi Alexander Agung tiba-tiba wafat dalam usia muda dan tidak ada penerusnya, tetapi 4 jenderal atau 4 sahabat, 4 tangan kanan ya, terkuatnya itu yang kemudian menguasai wilayah yang ditinggalkan oleh Alexander Agung, dan wilayah yang besar itu terbagi-bagi gitu ya. Nah, jadi wilayahnya 4 jenderal itu adalah Ptolemeus di Mesir, ya, dengan Alexandria sebagai pusatnya, kemudian Seleucus di Syria atau di Timur Tengah, kemudian Antigonos di Asia Kecil, dan Kassander di Eropa. Nah, situasi sosial politik Palestina itulah yang melatar belakangi sosial politik budaya Palestina, yang melatar belakangi lahirnya kanon Alexandria. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Alexander Agung itu menjadi raja, dia memaksa semua wilayah jajahannya, ya, wilayah kekuasaannya maksud saya, yaitu daerah Makedonia, ya, daerah Yunani, kemudian Asia Kecil, yaitu Turki, kemudian sampai ke Timur Tengah, hampir ke India, dan wilayah Mesir itu dipaksa untuk berbahasa Yunani, ya. Nah, dipaksa untuk berbahasa Yunani, berbudaya Yunani. Jadi Yunani adalah bahasa umum, bahasa internasional atau lingua franca pada saat itu. Ya, orang-orang berpendidikan itu pakai bahasa Yunani. Ya, tentu ada bahasa daerahnya masing-masing. Nah, tetapi 4 jenderal ini itu saling perang sendiri. Ya, saling rebutan kekuasaan. Jadi petanya itu selalu berubah-ubah gitu ya. Nah, akibat
terus-menerus perebutan kekuasaan, Palestina itu menjadi selalu tidak pernah damai gitu ya. Jadi dulu dikuasai oleh Babel, pindah ke Media Persia, pindah ke Yunani juga pindah 4 kerajaan gitu ya. Nah, akibat peperangan yang berlarut-larut, banyak orang Yahudi yang pindah ke Mesir. Sebetulnya sebelum itu orang Yahudi itu banyak yang terdiaspora. Jadi waktu Raja Darius mengizinkan mereka kembali ke, banyak yang diizinkan pulang tetapi nggak pulang. Ya, ada yang pergi ke daerah Eropa gitu ya, seperti ke daerah Roma ya, makanya kemudian misalnya ada gereja di Roma, ada gereja di Korintus, itu di Asia Kecil ya. Jadi waktu diizinkan pulang di zaman pembuangan oleh Raja Darius gitu, itu banyak orang-orang Yahudi yang nggak balik, nggak pulang kampung ternyata ya. Ternyata izin Raja pulang kampung, ternyata nggak pulang kampung, ngelencer gitu ya, dan tinggallah di daerah sana gitu ya. Nah, sementara di orang-orang yang pulang ke Palestina sendiri itu tidak mendapatkan kedamaian, stabilitas, keamanan, dan politik. Oleh karena itu, banyak yang akhirnya setelah pulang ke daerah Palestina, ke daerah Yudea gitu ya, kemudian pindah lagi ke Mesir karena daerahnya cenderung lebih stabil gitu secara politik juga ya, daerah Yudea dengan ke Mesir itu kan dekat ya kalau kita lihat peta ini seperti ini. Akhirnya kerajaan Seleucida yang menguasai Palestina, kenal yaitu adalah Antiochus IV Epiphanes. Dan Antiochus IV Epiphanes ini seringkali dijuluki Antiochus Epimanes, Antiochus si gila. Kenapa si gila? Karena ini sesuai dengan nubuatan yang dinubuatkan oleh kitab Daniel juga gitu ya. Nah, dia melakukan Helenisasinya tuh lebih radikal daripada Alexander Agung. Bahkan bait suci itu sendiri dibuat sebagai tempat peribadatan orang Yunani. Ya, dan itu menyinggung berat orang Yahudi. Nah, maka terjadilah pemberontakan Makabe dan mereka menang, bisa memukul kalah pasukan Raja Antiochus Epiphanes ini, dan kemudian bait suci ditahirkan kembali, dan itulah yang kemudian menjadi hari raya Hanukkah ya. Tuhan Yesus sendiri ada di kitab Yohanes ketika dia merayakan hari raya Hanukkah. Semuanya itu ada di dalam penglihatan Daniel ya, Daniel 8 ayat 21 sampai 25 ya. Saya ambil sebagiannya aja misalnya ya. Kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama, maksudnya adalah Alexander Agung. Dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul 4 buah, berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu ya. Itu adalah istilahnya itu disebut diadoki ya, diadoci ya, 4 kerajaan itu ya, 4 jenderalnya Alexander Agung. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Itu tadi adalah Antiochus Epiphanes. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang dahulu. Ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya juga. Umat yang kudus itu, yang ketika dia itu merebut bait suci ya, tentu orang-orang zelot mempertahankan itu, terjadi pertumpahan darah dan dia berhasil, dan kemudian dia menajiskan, dia memotong babi di bait suci ya, dan mempersembahkannya untuk dewa-dewanya ya. Itu yang disebut di dalam Daniel 8 ini ya maksudnya. Dan oleh karena akalnya penipuan yang dilakukannya akan berhasil, ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tidak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Ia juga bangkit melawan raja segala raja ya, karena dia menajiskan bait suci. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Dan memang Antiochus ini ketika itu mendengar kabar bahwa ada serangan gitu di daerah yang lain, karena kan tadi saya katakan bahwa 4 kerajaan ini terus aja gitu ya saling merebut kekuasaan. Nah, dia sedang pergi ke sana, dan ketika dia kembali meninggalkan Yudea, dia tiba-tiba mati gitu ya. Jadi bukan mati di dalam peperangan. Nah, tadi kita lihat karena akibat situasi keamanan dan
politik di daerah Yudea, banyak orang Yahudi yang kemudian pindah ke daerah Mesir. Jadi Mesir pada saat itu bukan dikuasai oleh orang Afrika, bukan juga orang Arab ya. Karena misalnya zaman dulu, zamannya Musa, Raja Mesir Firaun itu ya orang Afrika. Tetapi Mesir sekarang kan banyak orang Arab. Nah, tetapi pada zaman Alexander Agung gitu ya, sampai dengan zaman Perjanjian Baru, adalah yang menguasai adalah orang Yunani, ya jenderal-jenderalnya Alexander Agung itu. Ya, termasuk misalnya yang terkenal itu misalnya Ratu Cleopatra. Nah, Ratu Cleopatra itu sebetulnya orang Yunani, maka terkenal kecantikannya, bukan orang Afrika, bukan orang Arab, tapi orang Yunani. Ya, keturunan dari kerajaan Ptolemy ini gitu ya. Nah, lahirnya Septuaginta. Ya, lahirnya Septuaginta. Septuaginta seringkali disingkat dengan huruf Yunani LXX ya, yang artinya 70 kan ya. Septuaginta ini diperkirakan ada, CA itu maksudnya circa ya, atau dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih gitu ya, kurang lebih tahun 225 sebelum Masehi sampai 125 sebelum Masehi. Nah, menurut surat Arista abad ya, yang ditulis di abad kedua sebelum Masehi, itu Raja Ptolemeus II Philadelphos, Raja Mesir, mengutus orang gitu ya, pengen dia melihat perpustakaan Alexandria. Jadi di kota Alexandria itu ada perpustakaan besar gitu ya, dan dia lihat-lihat, wah ternyata ada kurang koleksi, saya pengen nambah koleksi gitu ya. Salah satunya adalah koleksi kitab sucinya orang Yahudi, karena di Alexandria ada komunitas orang Yahudi yang sangat besar. Nah, kemudian dia mengirim 72 orang ahli ke Yerusalem untuk menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Yunani, karena di Alexandria mereka menggunakan bahasa Yunani, sudah tidak lagi menggunakan bahasa Ibrani gitu ya. Nah, Talmud Babylon menulis jumlah penerjemahnya 70 orang ya. Jadi kalau menurut surat Aristea itu 72 orang, tetapi di Talmud ditulis penerjemahnya adalah 70 orang. Menurut Philo juga 70 orang dalam 70 ruangan dan kerjanya selama 70 hari gitu ya. Philo ini lebih ini lagi ya dalam menuliskannya ya. Lebih hebat lagi gitu ya, 70 ahli di 70 ruangan yang berbeda, dan diam di 70 ruangan itu masing-masing selama 70 hari, dan begitu keluar udah 70 hari selesai, terjemahannya sama persis gitu ya, seperti ada supranatural gitu ya yang menerangi mereka gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat misalnya 70 ahli, 70 ruangan, 70 hari, kita bisa langsung memahami bahwa ini hanyalah sebuah legenda atau hanya simbolik ya, karena orang Yahudi senang dengan angka-angka gematria ya, pakai angka-angka 70 gitu ya, dan setiap angka itu ada artinya. Nanti di bulan depan kita akan membahas tentang gematria ya, kalau Tuhan izinkan ya. Nah, jadi kalau kita lihat 70 ini pasti ini adalah sebuah legenda simbolik. Jadi yang mana yang benar gitu ya, kita tidak mengetahui, dan kemungkinan bukan kepedulian Raja Ptolemy untuk menambahkan Taurat ke dalam koleksinya. Jadi ini mungkin adalah memang inisiatifnya orang Yahudi sendiri, seperti ketika Ezra dan Nehemia menerjemahkan. Jadi karena mereka melihat kebutuhan itu, akhirnya mereka menerjemahkan. Jadi bukan, wah ini soal raja gitu ya, oh ini soal 70, bukan. Jadi semuanya itu kemungkinan atau simbolik ya. Jadi kisah itu dianggap mitos karena adanya kesatuan gaya dalam seluruh Pentateuch. Oke. Kalau kita lihat ya, kitab suci di zaman itu belum dijilid, belum dalam bentuk buku seperti yang kita miliki sekarang kan ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau sekarang kan udah jadi satu kitab. Tapi yang zaman dulu itu kan satu kitab itu satu gulungan. Misalnya Yesaya sendiri gitu ya, dan masih gulungan-gulungan gitu kan. Jadi di zaman itu banyak tulisan yang beredar di komunitas Yahudi. Ya. Makanya waktu itu
Mengapa harus diidentifikasi di Konsilium Nia? Harus diidentifikasi karena banyak tulisan-tulisan yang dianggap ini layak dibaca, ini pesan Tuhan, ya. Nah, kayak gitu kan ya. Jadi banyak tulisan-tulisan di zaman itu. Nah, kalau sekarang kan enak ya Bapak Ibu ya, kita kan enak ya, karena kita sudah terima kanon yang lengkap. Ya ini Alkitab, nggak bisa ditambahi, nggak bisa dikurangi. Tetapi selain Alkitab itu juga banyak tulisan-tulisan kan, misalnya tulisan-tulisannya penulis-penulis Kristen gitu ya, kayak Tumitene, itu kita baca untuk menambah iman kan. Nah, kita bilang ini tulisan rohani gitu. Tetapi ini bukan kitab suci gitu kan, tapi ini membangun iman gitu. Nah, pada saat itu kan belum dikanonkan. Jadi mereka bingung yang mana masih ada kebingungan yang mana yang inspirasi ilahi ataukah ini memang sekedar tulisan yang ya membangun iman saja tetapi kurang pas gitu ya untuk dikatakan sebagai kitab suci gitu. Nah, penerjemahan dilakukan di Alexandria ya, yang betul itu seperti itu ya. Dan penerjemahnya adalah orang Yahudi yang tinggal di Alexandria. Jadi yang tadi itu misalnya tulisan Alexia, kemudian tulisan Philo ya dan lain-lain sebagainya, itu kemungkinan hanyalah mitos gitu ya. Tetapi yang benar gimana sih ya? Yang pasti penerjemahan dilakukan di Alexandria. Penerjemahnya itu adalah orang Yahudi, bukan utusan raja Yunani gitu ya, atau kerajaan Ptolemy, dan penerjemahannya juga bukan atas permintaan atau kepentingan raja. Raja nggak ada kepentingannya untuk berurusan dengan kitab suci orang Yahudi gitu ya. Tetapi bagi orang Yahudi yang berdiaspora di Mesir, sama seperti tadi saya jelaskan, bagaimana Ezra itu menerjemahkan kitab suci agar umat yang baru pulang dari pembuangan ini ngerti gitu kan. Sama orang Yahudi juga pada saat itu pengen anak cucu mereka ngerti gitu kitab suci mereka, agama yang mereka wariskan gitu ya. Nah, karena kepentingan itulah, kebutuhan itulah akhirnya mereka menerjemahkan gitu ya. Dan penerjemahannya itu untuk kepentingan komunitas mereka sendiri dan untuk istilahnya itu kayak penginjilan gitu ya, untuk memperkenalkan agama Yahudi kepada Goyim. Jadi mereka juga ada dakwahnya gitu ya untuk membuat orang Goyim atau membuat bangsa-bangsa lain mengikuti agama mereka. Nah, isinya 80% hasil penerjemahan kitab suci di Alexandria ini ternyata dikutip di dalam PB. Jadi PB ini lebih banyak mengutip terjemahan Yunani dibanding daripada teks bahasa Ibrani. Misalnya Matius 1 ayat 23 yang dikutip dari Yesaya 7 ayat 14 versi Yunani. Kan PB itu kan tulisan-tulisan PB itu ya misalnya di Matius, di surat-surat Paulus, di Kisah Para Rasul, itu kan ada kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama kan. Nah, yang dikutip dari Perjanjian Lama itu ternyata bukan dari teks Ibrani tetapi dari teks Septuaginta atau kanon Alexandria. Kenapa? Ya karena Helenisasi yang dilakukan oleh Alexander Agung. Karena mereka lebih fasih berbahasa Yunani. Jemaatnya itu lebih fasih berbahasa Yunani gitu. Murid-murid Yesus memang orang Yahudi. Murid-murid Yesus orang Yahudi. Tetapi kemudian ketika mereka ditolak, dianiaya oleh orang Yahudi di Yudea, mereka lari ke Samaria dan kemudian dianiaya di situ, mereka lari kemudian ke tempat-tempat lain. Dan pusat kekristenan di zaman para rasul itu sendiri di Antioquia. Ya, bukan di Yudea lagi. Nah, Antioquia ini bukan daerah orang Yahudi kan. Jadi banyak murid generasi kedua, para rasul itu generasi pertama ya. Generasi pertama memang orang Yahudi pure. Murid-muridnya Yesus itu nggak ada yang Yunani. Pure orang Yahudi semua. Yesus sendiri kan memang orang Yahudi. Tetapi generasi kedua, ketiga, dan seterusnya itu kebanyakan orang-orang Yunani. Makanya surat-suratnya, misalnya suratnya Paulus, itu memang pakai bahasa Yunani. Injil sendiri ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, karena itulah pengutipannya juga mengutip dari Septuaginta. Gitu loh. Nah, Septuaginta memiliki kitab-kitab yang tidak ada di dalam kanon Palestina. Ya, MT itu Masoret Text, ya. Masoret Text,
kemudian BHS dan BHQ itu adalah teks yang sekarang para lembaga Alkitab miliki, ya, sudah dikumpulkan gitu ya, sudah dikumpulkan teks-teks kuno dan itu yang menjadi sumber-sumber penerjemahan, ya. Nah, ternyata Septuaginta tidak memiliki kitab-kitab yang terdapat dalam kanon Palestina atau Masoret Text, ya. Misalnya Tobit, 1 Makabe, dan Yesus bin Sirak. Walaupun ternyata kitab-kitab ini adalah ditulis dalam bahasa Ibrani, ya. Dan yang kemudian kitab-kitab yang aslinya memang berbahasa Yunani, yaitu Kebijaksanaan Salomo, 2-4 Makabe, tambahan-tambahan pada Esther dan Daniel. Kenapa? Karena di pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar apa sih ketentuan kanon Palestina itu sehingga mereka bisa mengidentifikasi hanya 24 kitab atau 39. Ya, sudah paham itu kan ya? Nah, oleh karena itu walaupun misalnya misalnya salah satu ketentuannya adalah harus berbahasa Ibrani. Tapi ternyata kok ada Tobit, 1 Makabe, dan Yesus bin Sira yang aslinya berbahasa Ibrani ternyata tidak masuk ke dalam kanon. Nah, ternyata ketentuan kedua selain harus berbahasa Ibrani, tidak boleh isinya bertentangan dengan Torah. Gitu kan? Nah, ternyata kemungkinan Tobit, Makabe, dan Yesus bin Sirah itu bertentangan dengan Torah. Ya, kalau saya pernah membaca kitab Tobit dan ya memang ada kisah-kisah yang menurut saya itu agak apa ya, tidak pernah ada di kitab sebelumnya, misalnya menyembuhkan penyakit atau mengusir setan dengan jeroannya ikan, misalnya seperti itu ya. Jadi mungkin itulah keanehan yang akhirnya ditolak oleh komunitas Yahudi di daerah Palestina gitu ya. Tetapi buat orang Yahudi yang di Alexandria, kenapa enggak gitu ya? Karena di kitab nabi-nabi pun ada hal-hal yang aneh, misalnya seperti nabi yang disuruh menikah dengan pelacur, atau nabi yang disuruh tidur miring gitu ya, dan membakar makanan di kotoran manusia gitu ya. Ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dipahami juga gitu ya. Jadi ada perdebatan di situ. Nah, berikutnya. Umat Kristen mula-mula menggunakan Septuaginta sebagai kitab suci, ya karena mereka lebih lancar berbahasa Yunani daripada Ibrani. Karena bahasa Ibrani jarang digunakan. Bahasa Ibrani menjadi sebuah bahasa liturgi atau bahasa keagamaan. Itu kan seperti saudara sebangsa kita ya yang mayoritas Muslim, misalnya secara masyarakat mereka berbahasa Indonesia, tetapi secara keagamaan mereka membaca kitab itu dalam bahasa Arab, mengaji dalam bahasa Arab, begitu ya. Dan begitu juga pada saat itu ya. Bahasa Ibrani jarang digunakan kecuali oleh orang-orang di daerah Yerusalem, Yudea. Tapi yang komunitas Yahudi selain di Yerusalem itu lebih lancar berbahasa Yunani karena Yunani sudah menjadi lingua franca. Orang-orang Yahudi diaspora ya yang menyebar ke seluruh dunia pada saat itu menggunakan Septuaginta ya, lebih mudah mereka pahami. Nah, orang Kristen ini yang kemudian banyak dari mereka itu orang Yahudi diaspora dan juga banyak yang dari Goyim atau orang-orang non-Yahudi yang menjadi Kristen, ya, mendasarkan iman mereka dengan kitab suci yang lazim dipakai orang Yahudi saat itu, yaitu Septuaginta. Kan zaman Kristen mula-mula belum ada perjanjian baru, ya. Ketika Paulus itu menginjil, dia belum menulis surat-surat, ya, dan kalaupun dia menulis surat-surat, belum diidentifikasi, belum dikanonkan menjadi kanon perjanjian baru gitu kan. Jadi Paulus ya, kemudian jemaat-jemaat mula-mula pakai kitab sucinya apa? Ya Septuaginta. Ya, jemaat mula-mula para rasul pakai kitab sucinya apa? Ya Septuaginta, terjemahan bahasa Yunani. Nah, banyak orang Kristen yang berasal dari orang Yahudi diaspora atau orang Yunani sehingga para rasul lebih mudah mengutip Septuaginta dalam tulisan-tulisannya, bahkan dalam khotbah-khotbahnya, dalam surat-suratnya gitu ya. Karena perjanjian baru itu sebetulnya surat-surat para rasul gitu kan. Nah, begitu juga bapak-bapak gereja mula-mula, karena bapak-bapak gereja ini juga kan
tidak ada yang orang Yahudi, ya, orang Yunani, ya, itu juga menggunakan Septuaginta, ya. Nah, beberapa teolog patristik mengakui Septuaginta diterjemahkan di bawah pimpinan Roh Kudus dan otoritasnya melampaui kanon Palestina, ya, misalnya Agustinus, ya. Jadi, wah, yang lebih asli nih atau berotoritas nih, yang lebih lengkap ini adalah kanon Alexandria daripada kanon Palestina. Nah, itu misalnya contohnya menurut Agustinus misalnya gitu ya. Tetapi juga ada yang menolak kanon Alexandria atau Septuaginta dan lebih menerima kanon Palestina, ya. Teks Masoret, teks Ibrani, misalnya Origenes, ya, Jerome, ya, Hieronymus itu Jerome, ya. Nah, jadi bentuk kuno kitab Ibrani itu sudah selesai di abad ketiga sebelum Masehi. Nah, di zaman itu kita lihat situasi sosial politiknya kan ada Helenisasi, ya. Sebelumnya sudah ada Pentateuch Samaritan. Kemudian akibat Helenisasi muncullah Septuaginta. Ya, kira-kira ada di abad ketiga sampai ke-1 sebelum Masehi. Nah, tetapi ternyata ada komunitas juga yang suka menyalin kitab suci, yaitu komunitas orang Esseni di daerah Qumran. Dan di daerah Qumran ini mereka menyalin dalam bahasa Ibrani. Itu abad kedua sebelum Masehi. Kemudian ada teks-teks proto-masoretik di abad pertama, ya, dan teks inilah yang tahun 90 Masehi. Sedangkan kanon Alexandria berasal dari terjemahan Septuaginta, ya. Nah, asalnya dari teks-teks Ibrani kuno atau proto-masoretik, sedangkan kanon Alexandria ini ya Septuaginta, gitu ya, terjemahan di abad ketiga sampai abad ke-1. Nah, isinya Septuaginta, ya. Septuaginta adalah terjemahan teks Masoret, ya, proto-Masoret maksudnya, terjemahan bahasa Ibrani kuno yang berbeda dengan teks Ibrani yang sekarang lembaga Alkitab miliki. Karena yang sekarang lembaga Alkitab miliki itu paling kuno ditemukan di abad 10. Jadi yang proto-Masoret ini yang dipakai oleh Septuaginta untuk menerjemahkan udah nggak ada. Udah nggak ada sisanya. Ya. Jadi proto-Masoret, ya, atau teks Ibrani kuno. Ya. Nah, teks Ibrani kuno yang dimiliki sekarang itu di abad 10. Nah, teks Ibrani yang digunakan untuk menerjemahkan Septuaginta lebih tua daripada teks Ibrani yang dipakai untuk lembaga Alkitab. Ya. BHS ini ya. Karena terjemahannya dibuat sebelum zaman kekristenan, lebih awal, ya. Tetapi naskah-naskah yang ditulis oleh kaum Esseni di daerah Qumran, di daerah Dead Sea atau disebut Dead Sea Scroll, itu cenderung lebih sesuai dengan Septuaginta daripada teks Masoret di abad ke-10. Ya. Septuaginta itu kan lahir di zaman sebelum abad pertama kan, sebelum zaman kekristenan kan. Begitu juga kaum Esseni, ya, sama gitu kan, adanya tuh sama gitu kan. Nah, ternyata mirip, kedua teks ini mirip. Walaupun kaum Esseni menuliskannya dalam bahasa Ibrani, dan sedangkan Septuaginta menuliskannya dalam bahasa Yunani gitu. Ternyata isinya lebih mirip dengan teks Qumran. Nah, teks Qumran sendiri ternyata lebih banyak perbedaan dengan teks Masoret yang dari abad ke-10 yang dipakai oleh Tanak sampai sekarang, ya, menjadi terjemahan Tanak yang dimiliki oleh orang Yahudi sekarang, ya. Masoret teks
terlengkap dan tertua adalah kode Leningrad ya, yang masih tersisa itu ya, yang lengkap itu adalah Codex Leningrad dari abad ke-10 Masehi ya. Nah, isinya Septuaginta yang tidak memiliki kitab-kitab yang tidak tertulis dalam Masoret Text di abad ke-10 ya. Sampai sini nanti pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan tentang teks-teksnya kaum Esseni atau Dead Sea Scroll. Ya, jadi sampai sini dulu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kita akan lanjut ke sesi tanya-jawab. Tadi ada Bapak Rafli Rinaldi yang sudah raise hand. Silakan, Pak. Ya Bu, ini ada yang ingin saya tanyakan ya mengenai LXX dengan teks Masoret Bu ya. Kalau tadi kita lihat dulu dia punya di layar slide Ibu ya, saya baca Bu ya. LXX adalah terjemahan MT yang berbeda dengan MT BHS. Berarti ada 2 MT Bu ya, Masoret Text Bu ya. Maksudnya yang Masoret Text yang proto Masoret. Ya, gitu. jadi saya coba ingin klarifikasi aja bahwa LXX itu adalah terjemahan dari MT. Artinya dia mengambil dari MT, begitu ya? Ya, Masoret Text proto ya. Masoret. Ya. Ya, itu pertama. Lalu yang kedua, poin kedua, Masoret Text yang digunakan untuk LXX lebih tua dari Masoret Text untuk BHS, ya. Betul. Nah, karena yang Masoret Text untuk BHS itu kita punya yang paling tua masih ada, itu abad ke-10. Ditemukan di abad ke-10. Yang berikutnya Bu, naskah-naskah Dead Scroll ada kalanya lebih sesuai dengan LXX daripada Masoret Text. Betul. Jadi, naskah-naskah Dead Scroll itu lebih sesuai dengan Septuaginta ya, dibandingkan dengan Masoret Text. Betul. Jadi bisa disimpulkan bahwa Dead Sea Scroll itu adalah proto Masoret, atau yang dipakai bisa jadi, karena kan Dead Sea Scroll itu kan salinan. Nah, bisa jadi karena juga sejaman gitu ya dengan Septuaginta, bisa jadi bahwa Septuaginta itu memakai sumber yang sama dengan salinan-salinan yang ada di Dead Sea Scroll. Itu maksudnya, Pak. Oke. Yang berikutnya yang panel ketiga ini Bu, Masoret Text terlengkap dan tertua adalah Codex Leningrad. Betul. Abad ke-10 kan? Ya. Jadi maksudnya kodeks itu adalah yang sudah dijadikan dijilid jadi satu. Sebab pada saat itu kan kitab suci itu gulungan gitu. Oke. Pertanyaan saya Bu, tadi 70 ahli-ahli Taurat, atau ada yang mengatakan 72 karena 12 suku kan masing-masing mengirimkan berapa ya? Ada 6 ya kalau nggak salah ya, sehingga 72 kan? Mengirimkan ahli-ahli, dia punya ahli-ahli Ibrani menerjemahkan dari kitab Ibrani kepada Septuaginta kan? Kan itu dilakukan pada abad keberapa Bu? Abad ke-7 kan? Atau abad pertama ya? Bukan. Sekitar ya Pak ya. Abad ke-3 sampai abad pertama sebelum Masehi. Oke, bukannya sesudah Masehi Bu? Bukan Pak. Sebelum Masehi. Tetapi MT ini kan dikatakan terlengkap. Ini maksudnya abad ke-10 Masehi ini apa Bu jadinya Bu? Gini Pak. Jadi teks Masoret itu artinya adalah teks berbahasa Ibrani. Nah, sumbernya Septuaginta itu adalah teks Masoret atau teks berbahasa Ibrani. Tetapi bukan yang kita miliki peninggalan sekarang tertua. Teks Masoret, teks Ibrani itu adalah di abad ke-10. Melainkan teks Ibrani yang tua. Yang tua yaitu proto Masoret. Nah, kalau Bapak ikuti pertemuan sebelumnya, ternyata misalnya huruf-huruf Samaritan itu bukan huruf Ibrani yang sekarang, tetapi huruf Ibrani yang kuno. Ya, jadi kan kitab suci ini kan terus huruf-huruf itu berubah. Nah, ternyata teks Septuaginta itu memakai sumber yang sama, yaitu proto Masoret, dengan yang digunakan oleh komunitas Qumran atau teks Dead Sea Scroll. Saya mau, karena selama ini yang saya baca bahwa Septuaginta itu kan diterjemahkan dari Tanak langsung Bu, Tanak Ibrani.
Tadi kan udah dijelaskan tadi di depan itu oleh Ptolemaeus Philadelphus, Raja Talmi 283 sampai dengan 246 sebelum Masehi di Iskandaria ya. Berarti Septuaginta ini langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh 70 ahli-ahli ini dari tanah Ibrani, Bu. Nah, pertanyaannya, kalau memang dari sana langsung, kenapa lagi ada Masoret teks itu loh? Bukannya Masoret teks ini belakangan baru hadir, Bu. Karena Masoret teks ini kan adalah yang dibuat oleh kaum Masoret. Kaum Masoret itu kan kerjanya kan menyalin Alkitab, Bu, ya kan? Selalu memperbanyak Alkitab dengan menyalin terus. Nah, ini yang belakangan hadirnya, Bu. Nah, ini tadi Ibu katakan bahwa justru Septuaginta menyalin dari Masoret teks. Nah, ini gimana, Bu? Ya, jadi Masoret itu kan teks Ibrani ya Pak ya. Teks Masoret atau teks hasil Masoreh. Masorah itu kan kaum penulis Alkitab. Ya. Nah, jadi kaum penulis Alkitab di zaman abad ketiga atau zamannya Septuaginta ditulis, mereka menulis teks yang disebut Proto-Masoret. Tetapi teks Proto-Masoret yang menjadi sumber Septuaginta, ternyata sekarang kita tidak punya lagi yang utuh. Sampai ditemukannya Dead Sea Scroll setelah Perang Dunia Kedua. Gitu. Codex Leningrad kan abad ke-10. Ternyata ada teks yang lebih kuno, yaitu teks Dead Sea Scroll. Nah, ternyata kalau dibandingkan gitu ya, antara teks Dead Sea Scroll yang berbahasa Ibrani dengan Masoret teks dari abad ke-10 atau Codex Leningrad, itu ternyata ada perbedaan-perbedaan. Tetapi teks Dead Sea Scroll dengan Septuaginta itu lebih mirip. Tadi saya sudah katakan bahwa istilah 72 disuruh oleh Raja Ptolemy atau 70-70-70 itu banyak dipahami sebagai simbolik atau mitos. Jadi tidak diketahui berapa orang sebenarnya yang menerjemahkan ini. Nah, kemudian kenapa ada perbedaan? Karena penulisannya bukan penulisan komputer dan mesin cetak, Pak. Kalau mesin langsung bisa sama. Tetapi kalau misalnya ditulis oleh manusia, kemungkinan ada kesalahan-kesalahan minor. Misalnya huruf-huruf seperti huruf yang mirip, dalet dengan res. Ya. Hanya beda yang tekuk tajam dengan sedikit melengkung, Ya. gitu. Sedangkan perbedaan satu huruf aja bisa berbeda arti, karena pada saat itu tidak ada yang namanya vokalisasinya Ibrani gitu. Jadi hurufnya masih huruf konsonan semua, tidak ada dikasih tanda-tanda vokal gitu, ya. Nah, karena hurufnya masih seperti itu dan penulisannya adalah manual, ya kalau yang namanya manusia maka kesalahan-kesalahan kecil itu masih mungkin terjadi. Contoh, saya kasih contoh ya Pak ya, supaya dia bisa dipahami. Misalnya gini, Perjanjian Baru banyak mengutip Septuaginta. Nah, di Septuaginta, Perjanjian Baru mengatakan bahwa seorang perawan melahirkan. Tetapi kalau kita lihat teks Ibrani yang kita miliki sekarang, ternyata di nubuatnya Yesaya itu seorang perempuan muda. Gitu. Nah, itu Pak, contoh-contohnya gitu ya Pak ya. Nah, ternyata pakai kata perempuan muda, yang satu pakai kata perawan, misalnya seperti itu, Pak. Tetapi perbedaan-perbedaan minor itu tidak mempengaruhi pesan utama ya yang membimbing kita kepada iman dan perubahan moral. Gitu, Pak. Jadi kalau Bapak tanya, kenapa? Ya. Karena ditulis manual oleh manusia. Oke Bu, tadi mengenai terjemahan itu kan sebenarnya perempuan muda dengan perawan kan hampir sama Bu ya, cuma ini mengenai tafsiran kata-kata ke dalam bahasa Indonesia Bu. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Septuaginta itu berbeda dengan Masoret teks? Seharusnya sama kalau seandainya Septuaginta itu menerjemahkan dari Masoret teks itu loh. Karena yang selama ini saya ketahui justru Septuaginta itu adalah satu salinan yang boleh dibilang paling apakah mau dibilang paling lengkap atau enggak ya nggak tahu ya, tetapi Masoret teks ini berubah-ubah terus Bu, karena kan selalu disalin gitu loh Bu, begitu banyak orang menyalin dan kemungkinannya penyalinannya salah, ada kemungkinan
dibandingkan dengan Septuaginta. Jadi saya agak aneh kalau seandainya Septuaginta dikatakan menyalin, menerjemahkan dari Masoret teks. Kalau saya sih menanggapinya bahwa kitab Ibrani itu yang pertama-tama itu, saya nggak tahu itu apakah yang ibu masukkan itu proto Masoret atau gimana. Justru dari sanalah Septuaginta itu disalin, sehingga kita lihat Septuaginta itu jarang sekali ada kesalahan gitu loh, Bu. Apalagi kalau di tempat lain, terutama Biblikos itu kan dia mengatakan ada versi Bizantium yang boleh dibilang hampir tidak ada kesalahan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi saya, Bu. Oke. Katakanlah bahwa Dead Sea Scroll itu sama dengan Proto Masoret yang digunakan oleh Septuaginta ya Pak ya? Ya. Karena kan Proto Masoret udah nggak ada. Dan Proto Masoret itu sumber yang sama, yang kemungkinan sumber yang sama yang digunakan oleh kaum Esseni dan kaum Alexandria, gitu ya Pak ya. Jadi sekarang simpelnya anggaplah bahwa Dead Sea Scroll itu sama dengan Proto Masoret, ya Pak ya? Ya. Oke. Nah, sekarang kita melihat bahwa teks Qumran atau Dead Sea Scroll itu ternyata ada perbedaan dengan teks Masoret. Teks Masoret itu adalah teks dari abad ke-10 yang terpelihara sampai sekarang. Gitu ya Pak ya? Tunggu dulu, ini teks Masoret yang mana yang terakhir Ibu katakan? Belakangan? Ini Pak. Dead Sea Scroll itu kita katakan Proto Masoret. Ya, Proto Masoret, oke. Ya. Oke. Jadi kalau saya bilang teks Masoret, itu adalah teks dari abad ke-10, teks terkuno yang kita miliki sampai sekarang. Yang digunakan oleh penerjemah Alkitab, gitu ya Pak ya. Nah, ternyata bahwa ada perbedaan teks dari Dead Sea Scroll dengan teks Masoret. Yang abad ke-10 Ya, ini? Ya, betul kan Pak? Betul? Ya, oke. Oke. Nah, pertanyaan Bapak adalah kenapa ada perbedaan gitu kan? Sedangkan penyalinan itu tanpa putus gitu kan? Tetapi ternyata ada perbedaan teks sebelum abad pertama dengan teks abad ke-10 yang berbeda sekitar 1000 tahun. Gitu ya Pak ya? Betul nggak Pak? Tidak, yang saya ketahui kan Septuaginta ini abad ke-3 sampai abad ke-4 kan, Bu? Bukan Pak. Abad ke-3 sebelum Masehi sampai abad pertama sebelum Masehi, kemungkinan pada saat itu ditulisnya. Oke. Dan itu sejaman dengan Dead Sea Scroll. Ya. Ya Pak? Nah, karena sejaman, kita asumsikan bahwa sumbernya sama, yaitu Proto Masoret. Oke. Karena kita tidak punya Proto Masoret, maka saya asumsikan bahwa Proto Masoret itu lebih mirip dengan Dead Sea Scroll. Gitu ya Pak? Oke. Tetapi ternyata kalau Dead Sea Scroll itu disebut Proto Masoret, ternyata Proto Masoret itu berbeda dengan teks Masoret atau teks dari abad ke-10 yang kita miliki sekarang. Jadi dua-duanya kita miliki, Pak. Teks sebelum Masehi, ya, sebelum abad pertama atau Dead Sea Scroll, itu kita miliki. Dan kemudian teks 1000 tahun lebih kemudian kita miliki juga, ternyata ada perbedaan gitu, Pak. Betul kan, Pak? Ya. Nah, pertanyaan Bapak adalah, kenapa ada perbedaan Mestinya antara teks Dead Sea Scroll? Ya, yang mana yang betul? Iya. Yang mana yang asli? Ya. Gitu kan ya, Pak ya? Ya. Kenyataannya adalah kita tidak punya yang asli yang ditulis oleh Musa sendiri, yang asli yang ditulis oleh Yeremia sendiri, karena semuanya dua-duanya baik Proto Masoret atau Dead Sea Scroll maupun teks Masoret atau misalnya kode Leningrad itu sendiri adalah hasil penyalinan. Yang asli yang mana?
Kita hanya bisa katakan yang lebih tua yang ini. Ya, Gitu, Pak. ya, Yang asli, yang ditulis oleh Musa sendiri mana? Nggak ada, Pak. nggak ada. Yang ditulis oleh Yeremia sendiri? Nggak ada, Pak. Bahkan yang lebih dekat aja, yang ditulis oleh Paulus sendiri yang mana? Nggak ada, Pak. Misalnya kalau kita bicara soal perjanjian baru ya, lebih dekat ya, yang ditulis oleh Paulus yang mana? Yang ditulis oleh Rasul Yohanes yang mana? Kita nggak punya. Yang kita punya adalah salinan-salinan. Kita hanya bisa, ini yang lebih tua, salinan yang lebih tua. Kita hanya bisa katakan demikian. Ya, jadi kalau pertanyaannya, kenapa ada perbedaan? Ya karena manusia, dan itu berlangsung lebih dari 1000 tahun. Gitu, Pak. Ya. Jadi pada Jelas, intinya, Pak? Oke. jadi pada intinya tetap Alkitab kita kan mengacu ke Septuaginta kan Bu ya, tadi kan dikatakan kan. Dan Septuaginta Perjanjian baru, Pak. betul, tetapi mengacu kepada Proto-Masoret kan, bukan kepada Masoret yang abad ke-10 itu kan Bu. Jadinya, betul nggak? Jadi lebih Ya. lebih dekat dengan teks-teks Dead Sea Scroll kalau Septuaginta itu. Iya. Oke Bu, thank you Bu. Sama-sama, Pak. Nah, ada pertanyaan berikutnya ya Kak ya di kolom chat. Ibu Ana, jadi untuk Alkitab yang kita pakai, yang mana sebenarnya untuk mendekati naskah aslinya? Mohon penjelasannya. Selamat malam. Sepertinya ini Nah, tanya mungkin tadi sudah Iya. dijawab ya. Kalau naskah aslinya yang mana? Yang asli itu misalnya tulisan Yeremia, bahkan jangankan tulisan Yeremia, tulisan Rasul Paulus aja kita udah nggak punya gitu kan. Jangankan Iya. tulisannya Yeremia, yang ada adalah salinan-salinan. Karena salinan banyak yang namanya varian teks. Nah, varian teks itu adalah perbedaan teks gitu ya. Perbedaan, contohnya itu tadi, Proto-Masoret dengan teks Masoret itu ternyata ada varian teks, ada perbedaan. Apalagi perjanjian baru. Perbedaannya sangat banyak dan lebih besar variannya daripada perjanjian lama. Gitu. Begitu, baiklah. Semoga yang bertanya Bapak atau Ibu Semja Boham dari Manado, semoga jawabannya memuaskan. Kalau belum memuaskan, silakan bisa bertanya lagi. Nah, sekarang saya yang mau tanya, Kak. Tadi Kak Ana bilang kalau kita di Kristen perjanjian lamanya kan pakai yang kanon Palestina. Nah, yang Katolik dan Ortodoks itu memegang kanon Alexandria. Betul. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru ini kan dijadikan dasar membuat doktrin ya Kak, membangun doktrin. Betul. Ya, perjanjian lama dan perjanjian baru ini. Nah, Ya. kemudian ada nggak Kak contoh-contoh perbedaan doktrin yang disebabkan karena asal kanonnya ini Kak? Jadi Betul. mungkin Katolik dan Ortodoks itu punya doktrin sendiri yang Nah, asalnya dari kanon Alexandria gitu ya Kak ya? contoh, oke. Misalnya gini, saudara-saudara yang Katolik memasukkan kitab Makabe sebagai kanon. Kalau orang Kristen menganggap bahwa itu bukan kanon gitu ya, karena ditulis di zaman intertestamental yang menurut kaum Protestan Allah berdiam 400 tahun gitu ya. Nah, jadi kitab Makabe ini ditulis setelah zaman Ezra Nehemia. Dan sedangkan menurut identifikasi kanon Palestina, setelah zaman Ezra dan Nehemia ini tidak bisa dimasukkan ke dalam kanon gitu kan menurut Konsilium Nia. Jadi di kanon Alexandria ternyata ada kitab Makabe, dan kanon Alexandria digunakan oleh saudara-saudara kita yang Katolik dan Ortodoks. Nah, salah satu perbedaannya adalah ketika perang Makabe terjadi gitu ya. Kalau kita lihat misalnya perjanjian lama ya, ketika Daud berperang, ketika orang Israel zaman Musa berperang gitu ya, perangnya adalah perang suci. Ya kan? Perangnya adalah perang yang dikehendaki Tuhan gitu ya, kayaknya tuh Tuhan suruh berperang. Jadi kita kalau ngelihat perjanjian lama tuh perang, wah kesannya tuh Allah itu senang perang gitu ya. Nah, perangnya itu adalah perang suci. Oleh karena itu ketika mereka misalnya kita lihat di kitab Hakim-Hakim, ketika mereka mau maju berperang, mereka tuh harus tahir. Tidak bersetubuh dengan perempuan, tidak minum anggur, dan sebagainya gitu kan ya. Nah, ketika perang Makabe, itu mungkin mereka tidak bersiap-siap dulu, tidak tahir dan sebagainya gitu ya. Dan
tentu banyak dalam perang itu biasa ya, banyak orang yang gugur ya, banyak tentara yang gugur. Nah, ketika banyak tentara yang gugur dan ketika itu mereka rasa mereka belum tahir ya kan, perang-perangnya kan lebih mendadak gitu kan ya. Di zaman-zaman itu kan lebih mendadak dibanding di misalnya persiapan perang kalau di zaman Musa gitu ya. Dari teks-teks yang kita baca terkesan bahwa itu sudah dipersiapkan. Oh, besok kita maju berperang gitu kan. Berarti udah siap-siap. Gideon juga kan ya, besok kita maju berperang. Jadi tahirkanlah dirimu. Jadi kan udah siap-siap. Terkesan seperti itu. Nah, tetapi kemudian ketika mereka situasi sosial politiknya ya, banyak sekali tekanan, banyak sekali perang dan lain sebagainya, ada serbuan, ada penajisan bait suci dan lain sebagainya. Nah, perang Makabe itu kan melawan Antiochus Epiphanes itu tadi. Nah, terkesan bahwa itu terjadi mendadak dan akhirnya banyak yang gugur dan belum mentahirkan diri. Nah, karena itu mereka kemudian memohon ampun untuk arwah-arwah yang istilahnya itu tidak tahir supaya diterima di sisinya gitu. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar doktrin dari saudara-saudara kita Katolik dan Ortodoks untuk ada misa arwah, mendoakan, ada api penyucian ya. Jadi mereka yang belum tahir disucikan dulu di api penyucian. Tentu ada dengan tambahan-tambahan penguatan ayat-ayat di Perjanjian Baru yang ditafsirkan berbeda dengan cara orang Protestan menafsirkannya. Gitu. Itu contohnya. Oke. Baik, jadi nggak boleh ya Kak, dikit-dikit ngomong sesat gitu nggak boleh ya Kak ya. Ini kan cuma perbedaan sumber aja ya Kak, membangun Jadi doktrinnya. misalnya gini bilang, sebagai orang Protestan, misalnya saya sebagai orang Protestan, misalnya bisa saja saya bilang, oh Katolik yang nambah-nambahin gitu ya. Tapi saudara-saudara kita juga Katolik bisa bilang, oh Protestan kok yang ngurang-ngurangin, kan bisa seperti itu ya. Nah, ternyata kalau kita belajar sejarah, ya sumbernya sama-sama dipakai orang Yahudi gitu. Kita kan ibunya orang Yahudi kan. Cuma ternyata karena keterpisahan komunitas Yahudi di Palestina dan di Alexandria, akhirnya para pemimpin-pemimpin agama Yahudi ini mengidentifikasi kanon yang berbeda, mengidentifikasi kitab suci yang berbeda. Iya Kak, terima kasih Kak. Jadi mungkin Bapak Ibu yang baru dengar ini sumbernya beda, jadi doktrinnya beda, mulai sekarang nggak boleh ya bilang sesat-sesat segampang itu gitu ya. Jadi Kak, tadi Kak Ana bilang ada perbedaan-perbedaan minor soal kata-kata yang tidak mempengaruhi pada perbedaan makna secara keseluruhan gitu ya Kak ya. Nah, kalau begitu apakah betul kalau saya ngomong artinya detail-detail kecil, misalnya kata-kata yang ya detail-detail kecil itu nggak boleh diramesi banget gitu ya kayak nggak boleh oh ini ada detail gini bukan gitu, artinya ini begini dan bukan begitu gitu. Tadi misalnya seperti perempuan Buddha dan perawan itu tadi kan, itu kan detail kecil yang sebenarnya tidak mempengaruhi arti secara keseluruhan. Artinya kita nggak boleh pakai kaca pembesar yang sampai benar-benar pakai mikroskop gitu untuk apa ya istilahnya orang Jawa tuh ngeramesi detail-detail yang ada di Alkitab. Apakah begitu ya Kak ya? Baik, jadi gini Christine, kanon itu sangat penting ya. Kanon itu kan identifikasi kitab suci. Nah, kenapa orang Protestan mengidentifikasi Perjanjian Lama itu dari kanon Palestina, sedangkan Katolik itu mengidentifikasi kitab suci itu dari kanon Alexandria, di mana ada jumlah kitab yang berbeda. Nah, kanon sebagai kitab suci, sebagai sumber doktrin, itu sangat penting, itu sangat prinsip. Jadi mengapa Protestan tidak memahami api penyucian, sedangkan Katolik memahami api penyucian, itu adalah perbedaan yang besar. Tetapi di dalam teks yang kita miliki bersama, ya, yaitu yang 39 buku di dalam PL Kristen, atau 24 buku di dalam Tanak, ya, Tanak, Taurat, Nevi'im, Ketuvim, gitu ya. Itu memang ada perbedaan-perbedaan yang minor antara, atau saya sebut antara proto-masoret dengan teks masoret, itu ada perbedaan-perbedaan minor yang sebetulnya tidak mempengaruhi pemahaman kita akan pesan daripada Alkitab itu sendiri. Nah, Alkitab ini kan
Jangan seperti saudara kita ya, yang penting asli, nggak ngerti juga nggak apa-apa gitu kan ya. Yang penting pegang yang asli ya. Sedangkan kita bisa juga bertanya sama mereka gitu, yang asli yang mana gitu kan? Yang asli yang mana? Kamu sendiri tidak punya yang asli. Mereka sendiri kan salinan-salinan sama seperti kita gitu kan. Hanya saja kita kan jujur tidak memusnahkan salinan-salinan yang berbeda gitu kan. Sehingga adanya varian-varian teks gitu. Nah, jadi bukan dipentingkan aslinya, titik komanya, huruf-hurufnya, tetapi walaupun kita sudah mengerti, sudah menerjemahkannya, yang penting adalah kita memahami pesan kebenaran yang memimpin kepada perubahan karakter atau moral itu sendiri. Karena kitab suci ditulis untuk ya menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan, gitu kan? Setiap manusia akan dihakimi menurut perbuatan. Jadi itulah kitab suci itu diberikan Tuhan kepada manusia, ya. Nah, jadi soal kanon gitu ya, perbedaannya pasti ada hal yang prinsip ya. Kenapa kok kita menolak teks, orang Protestan menolak teks Deuterokanonika? Silakan, Christine. Oke, terima kasih Kak Ana. Ini lanjut ya Kak, pertanyaan dari Kak Yusak. Shalom Kak Ana, mau tanya, yang dijelaskan barusan, kanon Palestina ini apakah artinya terjadi di wilayah Palestina yang sama dengan wilayah Palestina zaman sekarang ya Kak? Terima kasih. Silakan Kak. Ya, jadi maksudnya wilayah Palestina itu adalah wilayah kekuasaan orang Romawi pada saat itu, disebutnya wilayah Palestina gitu ya, atau yang sekarang itu jadi negara Israel dan Palestina ya, dua-duanya gitu ya, jadi negara Israel dan Palestina. Itu yang maksudnya kanon Palestina. Kanon Palestina ya kalau dulu provinsi Yudea itu ya. Nah, itu provinsi Yudea, provinsi Samaria itu daerah itu gitu ya. Sekarang jadi negara Israel dan negara Palestina. Jadi di zaman Romawi itu disebut daerah Palestina juga gitu, sejak zaman Romawi. Nah, kanon Palestina itu selesai ditutup kanonnya itu kan di Konsili Yamnia tahun 90 di kota Yamnia. Nah, kota Yamnia itu kan di daerah itu gitu, di daerah yang sekarang kita pahami negara Israel dan Palestina yang sedang rebutan tanah itu sekarang gitu. Gitu Yusak. Ada itu yang di atas tanya soal Cleopatra itu. Kenapa Cleopatra? Iya Kak, tadi yang waktu Kak Ana bilang Cleopatra itu orang Yunani, nah ada yang berkomentar, loh Cleopatra itu kan bukannya Ratu Mesir yang ada hubungan dengan Mark Antony dari Makedonia. Iya betul. Ya, Cleopatra memang pacarnya Mark Antony. Ya, Mark Antony itu kan orang Yunani kan, Makedonia itu Yunani ya. Tapi Cleopatra juga keturunan Yunani, bukan keturunan Afrika yang hitam gitu. Makanya Mark Antony senang dan bisa berkomunikasi karena baca bahasanya sama. Ya, begitu. Yang penasaran silakan bisa di Google lebih lanjut. Ini sebelum kita ke pertanyaan di kolom chat lagi, ada Pak Timur yang sudah raise hand. Silakan Pak Timur. Oke, Bu Ana, saya ini mau tanya aja, mungkin agak nyeleweng-nyeleweng sedikit, tapi juga nggak jauh-jauh dari pembicaraan kita. Dalam pembacaan saya dalam Yosua 10 ayat 13, 2 Samuel 1 ayat 18 itu di situ tuh ada mengutip kitab orang jujur ya. Saya ingin mendapatkan gambaran kira-kira itu apa sih, seperti apa kitabnya orang jujur yang dimaksud di Yosua maupun di 2 Samuel itu. Pertemuan saya di nomor 9. Nah ini Pak, jadi kitab suci itu sendiri kan itu kan berkembang. Sebentar, bisa nggak share full? Wah, nggak bisa full ya. Saya lihat di HP saya kok, full. Ya. Nah, jadi penulisan kitab suci itu sendiri kan bukan ditulis langsung. Jadi begitu ada peristiwa langsung ditulis, tapi jauh setelahnya itu baru ditulis.
Dan tulisan yang akhirnya kita miliki dan kita sebut sebagai kitab suci kita sekarang ini, ternyata adalah hasil dari kumpulan berbagai sumber. Ya, Pak ya. Ya, Nah, ya. seperti yang Bapak tadi sebutkan, misalnya, apa itu kitab orang jujur gitu ya. Nah, ternyata penulis kitab Yosua, entah siapa, itu ternyata menulis kitab Yosua, salah satu sumbernya adalah dari kitab yang ada pada saat itu, yaitu kitab orang jujur yang sekarang sudah tidak ada. Ya, sekarang sudah tidak ada. Ya, jadi kalau misalnya ada di internet itu saya lihat ada yang asli yang sama dengan apa yang dimaksud di dalam kitab Yosua dan 2 Samuel ini. Jadi sumber-sumber ini sudah tidak ada. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Nah, artinya pada waktu si penulis kitab Yosua dan 2 Samuel ini, si penulis, entah siapapun dia maksudnya saya, ketika si penulis menulis ini, ternyata dulu di dalam kitab orang jujur, ternyata penulis kitab Yosua sebelum penulis kitab Samuel atau yang sekarang kita pegang sebagai kitab suci ini, menuliskan ini, ternyata peristiwa yang dituliskan ini pada saat itu sudah lebih dulu ditulis di dalam kitab orang jujur. Jadi artinya sebelum kitab Yosua ditulis, ternyata peristiwa ini sudah lebih dulu ditulis dalam kitab orang jujur. Dan si penulis kitab Yosua ini mengutip itu dari kitab orang jujur. Gitu ya Pak ya? Oh ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 41. Selebihnya dari riwayat Salomo dan segala yang dilakukannya dan hikmatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo? Nah, jadi ternyata sebelum 1 Raja-Raja ini ditulis, ternyata penulisan 1 Raja-Raja ini bersumber dari banyak kitab-kitab yang ada di zaman itu, yang sekarang sudah tidak kita miliki lagi, sudah musnah, ya. Misalnya kitab riwayat Salomo, atau kitab sejarah Raja-Raja Israel, atau kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Jadi, Alkitab yang sekarang kita miliki, itu bukan langsung dituliskan, misalnya ada Roh Kudus mengilhami, hey tulis, didikte gitu, bukan. Tetapi ada situasi sosial, politik, budaya, dan sumber-sumber yang ada di zaman itu, ya, yang mendorong penulis untuk menuliskan hal ini. Sumber-sumber seperti kitab riwayat Salomo, sumber-sumber itu ada gitu di zaman itu, dan dipakai sebagai sumber penulisan kitab Raja-Raja, contohnya. Yang Raja-Raja itu menjadi kita imani sebagai kitab suci, memiliki pesan yang bisa, kalau kita pahami dengan benar pesannya itu bisa membawa kebenaran gitu bagi hidup. Kalau kita memahaminya dengan benar, ya. Nah, contoh berikutnya, misalnya 1 Tawarikh 29 ayat 29 misalnya ya, sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai ternyata sebelum 1 Tawarikh ini ditulis ya, banyak orang, ya para ahli biblika pada umumnya memahami, walaupun tidak dalam kesepakatan ya, tapi Tawarikh atau 2 Tawarikh ini ditulis oleh Izra gitu ya, di zaman Ezra gitu ya. Nah, ternyata di zaman itu, di zaman kitab Tawarikh ini ditulis, ternyata ada tulisan riwayat Samuel, riwayat Nabi Nathan, riwayat Nabi Gad, ya, nubuat-nubuat Ahya, yang sekarang tulisan-tulisan itu sudah tidak ada. Sebetulnya ya tulisan aslinya Tawarikh itu juga tidak ada, ya, karena yang kita miliki sekarang kan salinan. Nah, tetapi gini, kenapa kalau Tawarikh ada, tapi riwayat Samuel nggak ada? The Book of Yasser, kitab orang jujur nggak ada. Nah, tetapi kitab Tawarikh ada. Jadi kita bisa katakan juga gini, bahwa itu adalah pemeliharaan Tuhan. Jadi memang kitab-kitab ini terpelihara, jadi kitab-kitab yang
pada akhirnya itu kita yakini sebagai kitab suci, itu memang bagaimana Tuhan memelihara ini sampai sekarang. Dan kitab-kitab yang sudah tidak ada itu memang Tuhan membiarkan itu terjadi. Jadi kita lihat pemeliharaan Tuhan gitu. Di sini bukan berarti hanya manusia yang berperan, tapi kita juga melihat tangan Tuhan. Kenapa kok Tawari ada, Yosua ada, tapi kitab orang jujur nggak ada. Gitu. Jadi kita melihat bahwa Tuhan sendiri memelihara firman-Nya. Nah, ini adalah bagaimana terbentuk ya. Jadi kitab yang pertama itu kan kitab Keluaran, bahkan bukan Keluaran secara lengkap, tapi bagian-bagian dari kitab Keluaran. Nah, kemudian ada kisah iman dan tradisi lisan. Ya, tradisi lisan, kemudian juga tulisan-tulisan yang ada pada saat itu, ya. Nah, tulisan-tulisan, tradisi-tradisi lisan, kemudian ditulis ulang penulisan, dan penulisnya juga kemungkinan bukan satu orang gitu. Ada misalnya kelompok Yahweis, Elohis, Deuteronomis, dan Priest, dan kemudian menjadi Torah. Itu misalnya pembentukan Torah. Belum lagi pembentukan Nevi. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Timur atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Ada komentar dari Pak Didi Suparmono, nama Yesus dan nama murid-murid berbau Yunani. Apakah hasil terjemahan juga? Atau mungkin mereka punya nama asli Yahudi? Itu dulu Kak, silakan Kak. Iya, jadi memang karena Yesus orang Yahudi, Yesus sendiri kan tidak berbahasa Yunani ya, tetapi logatnya dia kan logat orang Galilea, logat Aramaik ya. Dengan murid-muridnya, dengan Petrus dan lain sebagainya, mereka lebih memakai logat Aramaik sebetulnya. Nah, tentu namanya bukan Yesus, tetapi begitu ditulis oleh para penulis Perjanjian Baru yang menggunakan bahasa Yunani, maka jadi diyunanikan, gitu. Terus apakah kita harus menyebut dia Yesua aslinya, gitu kan? Kalau Paulus aja nggak masalah, masa kita lebih dari Paulus memasalahkan itu? Paulus sendiri menulis dalam bahasa Yunani Yesus. Apakah kita lebih dari Paulus gitu, yang memaksakan harus berbahasa Yahudi, padahal Paulus orang Yahudi, kita bukan orang Yahudi. Ya, demikian Pak Didi, semoga jawabannya memuaskan. Murid-murid punya nama Ibrani juga kok, seperti Yesus punya nama Ibrani gitu ya Kak ya. Iya, Cuma seperti Petrus itu kan Simon kan? Iya, cuma nggak di ini aja, nggak populer aja, lebih populer nama Yunaninya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Shalom Bu Ane, sebelum perpecahan Protestan dari Katolik, apakah sudah ada kelompok-kelompok lain yang memilih Alkitab dari sumber kanon yang berbeda dari Katolik? Silakan, Pak. Ya itu tadi kan saya jelaskan, jadi ada bapak-bapak gereja yang menganggap bahwa, saya share ulang ya kalau begitu ya, saya share ulang. Nah misalnya Agustinus ya yang hidup di abad keempat, itu mengatakan bahwa kanon Alexandria atau Septuaginta ini ya otoritasnya melampaui kitab suci Ibrani, melampaui Tanak. Karena Tanak itu kan Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Sedangkan Septuaginta kan ada tambahan dari Tanak gitu ya. Seperti Tobit, Makabe, kayak gitu ya. Nah itu, misalnya Bapak Gereja Agustinus misalnya mengatakan bahwa menurut dia yang lebih berotoritas adalah Septuaginta. Tetapi juga misalnya Origenes yang hidup sebelum Agustinus atau Jerome yang hidup setelah Agustinus gitu ya menolak Septuaginta dan lebih memilih Tanak. Ya, jadi memang dari ini sendiri di kekristenan sendiri dari dulu memang ada perdebatan gitu. Yang mana? Ya. Oke. Begitu jawabannya Bapak Supardipan. Semoga memuaskan jawabannya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Kak. Saya cek di YouTube juga nggak ada pertanyaan, jadi silakan closing statement-nya, Kak. Ya, jadi
kita tidak usah saling menuduh ya, Alkitab siapa, tapi marilah kita jangan mempertajam perbedaan. Kita memenuhi doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa, Bapa jadikan mereka satu. Ya, Katolik dan Protestan berbeda, tetapi di Protestan sendiri sudah terjadi banyak perbedaan-perbedaan. Nah, Tuhan Yesus berdoa, Bapa jadikan mereka satu seperti Engkau dan aku satu. Siapa yang menjawab doa Tuhan Yesus itu? Ya, tentu Bapa. Tapi Allah sendiri memerlukan respon kita. Allah ingin kita menjadi satu gitu. Tapi kalau kita tidak merespon berarti kita menentang kehendak Allah kan. Nah, oleh karena itu untuk menjadi satu itu janganlah kita mempertajam perbedaan-perbedaan, tapi kita melihat persamaan-persamaan. Ya. Jikalau Allah membiarkan hal itu ya sudah gitu. Apa hak kita menjadi hakim bagi sesama kita? Hakim adalah haknya Allah. Ya, biarlah nanti pengadilan yang menentukan. Karena pengadilan Allah itu tidak ditanya, kamu kitabnya pakai kanon apa? Ya, nyebut Tuhannya siapa? Gitu kan? Kita tidak ditanya seperti itu, tetapi pengadilan Allah itu adalah pengadilan yang melihat perbuatan dan karakter kita. Ya. Jadi daripada kita ngurusin salahnya orang lain, lebih baik kita ngurusin salahnya diri kita sendiri. Supaya kita ketika menghadap hakim yang maha agung, kita ditemukan benar. Apa yang kita sekarang pahami sebagai atau kitab suci perjanjian lama maksud saya, entah itu kanon Alexandria ataukah itu kanon Palestina, biarlah itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Tentu prinsip saya, doktrin yang benar menuntut praktek hidup yang benar. Ortodoksi ya leads to ortopraksi, atau ortodoksi bukan hanya memimpin tetapi menuntut ortopraksi, praktek hidup yang benar. Demikian.